Baik, selamat sore untuk kita semua. Yahoo, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat ini, dalam rangka hari ulang tahun Museum Pusaka Nias yang ke-26 tahun, tepat pada tanggal 10 November 2021, maka ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Jadi kegiatan yang kita lakukan dari Museum Pusaka Nias dalam bentuk virtual. Tujuannya adalah Ibu Bapak Ibu tahu apa yang sedang terjadi pada saat ini, yang sedang kita alami sekarang, yaitu kita masih dalam suasana pandemi. Dengan demikian, Museum Pusaka Nias berpikir melakukan sesuatu untuk menjangkau publik. Karena museum itu adalah untuk kita semua. Jadi museum selalu berupaya supaya bisa sampai dan menjangkau di mana ada semua masyarakat. Jadi Bapak Ibu, dan salah satu materi yang akan kita sampaikan pada saat ini, yaitu tentang musik tradisional Nias, yaitu tutu hau. Tentu Bapak bertanya-tanya, apa itu musik tutu hau? Jadi Bapak Ibu jangan ragu, karena nanti akan kami tunjukkan bagaimana cara pembuatan, bahkan cara memainkan alat musik tutu hau ini. Jadi sedikit saya harus sampaikan kepada kita, alat musik tutu hau ini adalah salah satu alat musik hiburan yang ada di Pulau Nias. Jadi bahan dari alat musik ini adalah diambil atau terbuat dari bambu. Bambu ini namanya kalau di Nias adalah kaupo. Jadi kenapa kami harus memilih alat musik ini? Karena musik ini memiliki keunikan. Keunikannya adalah bisa menghasilkan 3 suara. Mungkin Bapak Ibu tidak percaya apa yang telah kami sampaikan ini, tapi nanti mudah-mudahan saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu bisa membuktikan apakah musik yang kami sampaikan ini betul bisa menghasilkan 3 suara. Jadi untuk Bapak Ibu tidak cepat, tidak lama-lama menunggu. Dan sekarang mari kita ikuti bersama dan saksikan bersama bagaimana pembuatan dari alat musik ini yang akan dipandu oleh Bapak Amail Sanduru. Mari kita saksikan bersama. Alat musik ini tadi kami sudah sampaikan yang dari bambu. Ini diambil dari bambu. Jadi ini satu ruas bambu, kemudian di kedua ujungnya dipotong dengan menggunakan alat yang sederhana, yaitu gergaji. Jadi bisa kita perhatikan, ini harus kedua ujungnya diperhatikan, ya. Artinya ini harus dipotong ya dengan rapi. Dan kadang juga kita harus menggunakan pisau untuk mengiris bagian-bagian yang masih belum rapi dari bambu ini. Bapak mungkin saya dulu sudah biasa, mahir sekali membuat alat musik ini. Kalau dalam 2 hari bisa membuat 3 buah atau 4 buah, karena memang dia sudah biasa. Sesudah selesai pemotongan, kemudian diteruskan dengan pembuatan senar.
yaitu senarnya ini diambil dari kulit luarnya, itu dicungkit dengan menggunakan pisau. Senar yang akan kita bentuk, yang akan kita buat sebanyak 3 senar. Saat mencungkil kulit bambu ini perhatian karena bisa putus. Oke, bisa ditunjukkan dulu Pak Elsa bagaimana senar yang telah dicungkil itu, kulit bambu yang sudah dicungkil itu. Jadi lagi selalu dibersihkan atau dihaluskan dengan menggunakan amplas supaya hasilnya juga nanti bisa bagus. Atau suara yang dikeluarkan dari alat musik ini merdu. Nah, sekarang sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pelubangan. Nah, lubang ini di bagian tengah ruas bambu itu, coba perhatikan pertengahan dari ruas bambu itu, maka di situ nanti dibuat lubang dekat senarnya. Itu diameter lubang yang akan dibuat itu sekitar 1,5 cm. Coba ditunjukkan dulu Pak Elsa. Jadi alat yang digunakan adalah pisau. Lagi-lagi selalu dibersihkan dengan menggunakan amplas ya. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan yaitu dengan pembuatan penyangga senar. Kayu bisa dipotong, ukurannya panjang sekitar 1 cm kali 1 cm dan dibentuk dengan rapi. Itu digunakan sebagai penyangga senar. Supaya bisa melihat
bagaimana cara pembuatan dari penyangga senar tutuhal. Kayunya bisa bebas, atau tidak bisa digunakan sebagai penyangga senar tutuhal. Bagaimana setelah jadi Pak Esat, coba dulu ditunjukkan bagaimana kira-kira hasilnya setelah dibuat penyangga senar itu. Ya, di bagian atasnya sedikit dibulatkan ya. Oke, kalau sudah selesai, maka pekerjaan selanjutnya yaitu pemasangan di senar tutuhal. Jadi kedua senar, tadi ada 3 senarnya, tapi di sisi kiri dan kanan di situ dibuat penyangga. Khusus senarnya, bisa Bapak Ibu perhatikan bagaimana pemasangan senar penyangga senar dari tutuhal. Jadi penyangga di sisi kiri dan kanan diletakkan di bagian kedua ujungnya. Nah, sekarang dibuat penyangga senar bagian tengah. Nah, ini ada perbedaan sedikit. Ini dari sisi ukuran. Kalau penyangga senar tengah itu tingginya sekitar 1,5 cm. Boleh kita katakan ketinggian dari senarnya ini berbeda, khususnya di senar tengah. Coba ditunjukkan dulu Pak Esa bagaimana setelah siap. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, sekarang penyangga ini diletakkan di tengah-tengah senar bagian tengah itu, bukan di ujung seperti di senar kiri kanan tadi.
Nah, sekarang mari kita lihat setelah senarnya semua sudah dibuat penyangga. Baik senar di sisi kiri kanan sudah selesai dan juga senar di bagian tengahnya sudah selesai dibuat penyangganya. Maka sekarang kita lanjutkan pembuatan lidah. Ada istilah lidah di tutu hau. Lidahnya ini berguna atau bermanfaat untuk menghasilkan suara gong. Jadi kita ambil satu kayu, kita tipiskan, tebalnya itu kira-kira 5 mil, lalu lebar sekitar 5 cm dan tinggi sekitar 7 atau 8 cm. Nah, cara membuatnya untuk bagian bawah selalu sedikit dibulatkan, diruncingkan. Nah, sekarang sedikit harus perlu bantuan gergaji untuk memotong bagian dari lidah tutu hau ini. Ini sedikit dibelah, gunanya ini sebagai jempitan di senarnya. Artinya di bagian sisi kayu itu di sedikit saja dibelah itu kira-kira kedalaman yang dibelah itu sekitar setengah senti saja. Nah, bagaimana pada saat setelah selesai? Siap? Nah, itulah bentuknya setelah selesai pembuatan lidah tutu hau. Coba ditunjukkan dulu Pak Yuta, ditunjukkan bagaimana, ya itu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kira-kira bentuknya setelah selesai dikerjakan. Ya. Seterusnya ditempelkan di senar di mana ada lubang yang telah dibentuk di bagian tengah tutu hau. Bagaimana tadi kami sudah sampaikan, ini salah satu fungsinya ini untuk menghasilkan suara gong. Nah, dalam beberapa menit saja Bapak Emma Elsa sudah menyelesaikan satu alat musik tutu hau. Nah, sekarang kita lanjutkan pekerjaan yaitu pelubangan buku-buku dari tutu hau ini. Itu di bagian atas, bisa bebas kita pilih mana, apakah itu tadi kan satu ruas
Jadi bisa di bagian kiri atau di bagian kanan atau di bagian bawah atau di bagian atasnya. Jadi kita bebas melakukan perubahan. Jadi alat yang digunakan selalu menggunakan pisau. Jadi pisau yang kita gunakan harus dalam keadaan tajam, ya. Nah, sekarang sudah selesai pelubangannya, pelubangan luasnya, bagian atas. Artinya alat musik ini sudah siap digunakan. Seterusnya pembuatan stick itu sebagai alat pemukul senar pada saat digunakan. Panjangnya sekitar 30 cm. Diameternya atau bulatannya itu sekitar 5 sampai 6 mm saja. Lagi-lagi selalu di amplas biar halus. Nah, bisa kita lihat, perhatikan bagaimana setelah selesai sticknya atau alat pemikulnya. Artinya sekarang pembuatan dari alat musik Butuhau sudah selesai. Maka untuk tahap berikutnya kita lanjutkan dengan cara memainkan. Seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa alat musik ini punya keunikan karena bisa menghasilkan 3 suara. Nah sekarang masuk kita di tahap itu, kita buktikan apakah alat musik ini bisa menghasilkan 3 suara atau tidak. Nah sebelum itu Pak Elsa selalu membersihkan semua sisa-sisa potongan dari alat musik ini biar bersih. Jadi biasanya untuk membantu supaya suara alat musik ini bisa kita menggunakan biar suaranya sedikit besar, karena pada dasarnya alat musik ini suara yang dihasilkan dari alat musik ini tidak terlalu besar. Jadi itu kita harus atau bagus seandainya kita menggunakan mic. Nah sekarang kita tiba pada tahap cara memainkan.
Biasanya kalau alat musik ini dimainkan tidak berdiri, tapi selalu duduk, kaki saling serong, dilipat. Nah, perhatikan Bapak Ibu bagaimana cara duduknya. Lalu di bagian bawah tutup paut disandarkan di tumit. Lalu bagian atas ditahan kaki yang satu. Setelah selesai itu baru dimainkan. Sekarang kita saksikan bersama-sama satu persatu suara yang keluar dari alat musik paut. Nah, tentu Bapak Ibu tidak asing lagi dengan suara yang keluar ini, suara yang sedang dilakukan oleh Bapak Reza pada saat ini, yaitu suara paritia atau suara tangan. Suara gong mulai kedengaran. Suara artinya di sini sudah terbukti bisa menghasilkan suara atau paritia suara gong, aramba, gendang atau gendang. Artinya ada bisa menghasilkan bisa memainkan juga
Wow, mari kita tepuk tangan luar biasa ala musik tradisional Nias rupanya begitu. Jadi saudara-saudara semuanya, dari yang telah kami perkenalkan pada sore hari ini, kami berharap moga-moga ini jadi satu pengetahuan baru kepada kita, sehingga bisa menginspirasi kita untuk melestarikan dan mencintai kearifan lokal dan warisan-warisan dari leluhur kita. Sekian saja yang bisa kami sampaikan sore hari ini, dan kembali kami menyapa kita semuanya. Yahoo!